Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Fahmi. Saya adalah seorang pegawai di Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang pendidikan dan menjabat sebagai staf di bagian operasional yayasan. Yayasan Ukhuwah sendiri memiliki 5 unit pendidikan ternama dari PAUD IT Ukhuwah, yang di dalamnya ada TK dan KB atau kelompok bermain. Dan ada juga SD IT Ukhuwah dan SD IT Ukhuwah 2, karena saking banyak siswa yang masuk sehingga SD pun dibagi jadi 2 sekolah. Dan juga ada SMP IT Ukhuwah, ada juga SMP IT Hidayatul Quran Boarding School, dan SMA IT Ukhuwah yang memiliki program full day dan boarding school. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu buku yang terjual hingga hampir 2 juta eksemplar hingga sekarang. Buku ini dibuat oleh peneliti kelas dunia yang bernama Carol S. Dweck yang membidangi tentang kepribadian, psikologi sosial, dan juga psikologi perkembangan. Dan Carol juga pernah menjadi profesor psikologi di Universitas Columbia. Kini dia menjabat sebagai guru besar psikologi di Universitas Stanford dan anggota American Academy of Arts and Science. Carol sendiri tinggal di Palo Alto, California. Banyak sekali para tokoh-tokoh dunia yang sudah membaca buku ini. Salah satunya adalah Bill Gates. Bill Gates sendiri berkata buku ini menjelaskan dengan gamblang bagaimana keyakinan atas kemampuan yang kita miliki amat berpengaruh terhadap cara kita belajar dan menentukan pilihan di dalam kehidupan. Dan Renald Kasali pun berkata dengan membaca buku ini, kita bisa memperbarui cara mendidik dan membesarkan anak-anak kita, karena ada faktor lain selain prestasi akademik yang harus dibangun untuk melahirkan kehebatan. Sehingga penting kiranya satuan pendidikan, terlebih khusus para guru, mengetahui apa sih faktor lain tersebut yang harus dibangun untuk melahirkan anak-anak yang hebat. Dan tentunya solusinya adalah buku yang berjudul Mindset. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana mindset dapat mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam kehidupan. Mindset yang difokuskan dalam buku ini ada 2, yaitu mindset tetap dan mindset tumbuh. Ada sebuah kasus di mana ada perlombaan menembak usia SMA yang diikuti oleh Ahmad, dan pemenangnya akan mendapatkan medali emas dan uang tunai. Ahmad pun antusias mengikuti perlombaan tersebut dengan melakukan latihan-latihan dan usaha-usaha untuk dapat meraih medali emas tersebut. Dan ini adalah kali pertama Ahmad mengikuti perlombaan tersebut. Ahmad mengikuti perlombaan dengan didampingi oleh pelatih atau bisa disebut sebagai gurunya dalam menembak. Kemudian dalam pertandingan, Ahmad mendapatkan giliran pertama menembak. Meskipun sudah melakukannya dengan baik, ternyata Ahmad tidak mampu meraih juara dan kalah dalam perlombaan, sehingga membuat Ahmad pun merasa hancur. Lalu, apa yang Anda lakukan jika Anda jadi pelatih atau gurunya? Yang pertama, mengatakan kepada Ahmad bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Yang kedua, mengatakan bahwa medali yang seharusnya jadi milikmu telah dirampas oleh orang lain. Yang ketiga, menenangkan Ahmad dan mengatakan bahwa hal itu tidak begitu penting. Yang keempat, mengatakan padanya bahwa kamu memiliki kemampuan dan tentu akan menang pada kesempatan yang akan datang. Yang kelima, mengatakan padanya bahwa kamu memang tidak layak untuk menang. Ada pesan yang kuat dalam masyarakat kita tentang cara melambungkan harga diri anak-anak. Dan bagian utama dari pesan tersebut adalah lindungi mereka dari kegagalan. Meskipun mungkin dapat membantu menyelesaikan persoalan kekecewaan anak secara langsung, cara ini dapat menjadi bahaya tersendiri dalam jangka panjang. Mengapa?
Mari kita lihat 5 kemungkinan reaksi di atas dari sudut pandang mindset tertentu, dan dengarkanlah pesan-pesannya. Cara pertama, Anda menganggap dia sebagai yang terbaik. Pada dasarnya, itu tidak jujur. Dia bukanlah yang terbaik. Anda mengetahuinya, dia pun juga tahu. Ini tidak memberinya cara untuk memulihkan atau meningkatkan diri. Cara kedua, dia dirampas. Menimpakan kesalahan pada orang lain, padahal kenyataan persoalan tersebut sebagian besar berkaitan dengan penampilannya, bukan penilaian para juri. Apakah Anda ingin dia tumbuh dan berkembang dengan menyalahkan orang lain atas kekurangan-kekurangannya sendiri? Cara yang ketiga, menenangkannya bahwa menembak tidak begitu penting. Mengajarinya untuk menilai sesuatu ketika dia tidak dapat melakukannya dengan baik dan dengan cara yang tepat. Inikah pesan yang benar-benar ingin Anda sampaikan? Cara keempat, dia memiliki kemampuan. Mungkin merupakan pesan yang paling berbahaya di antara semuanya. Kemudian, cara kelima, mengatakan padanya bahwa dia tidak layak menang. Tampaknya ini sangat menyakiti hatinya dalam kondisi semacam itu. Dan tentu saja Anda tidak akan mengatakannya dengan cara yang seperti itu. Tetapi itu mirip sekali yang dikatakan oleh pelatihnya atau gurunya tersebut yang berpikiran berkembang. Inilah sebenarnya yang dikatakan oleh pelatihnya. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Memang mengecewakan jika harapan-harapanmu musnah dan kamu telah melakukan yang terbaik, tetapi tidak menang. Tetapi kamu tahu, kamu hanya belum mendapatkannya. Ada banyak gadis lain di luar sana yang telah melakukan olahraga ini lebih lama daripada kamu dan telah bekerja jauh lebih keras dibandingkan dengan dirimu. Jika ini memang merupakan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan, maka kamu harus benar-benar berjuang untuk dapat meraihnya. Pelatihnya juga memberitahu Ahmad bahwa jika dia ingin melakukan menembak semata-mata hanya untuk kesenangan, tidak jadi masalah. Tetapi jika dia ingin menang dalam berbagai kompetisi menembak, dibutuhkan lebih banyak usaha. Ahmad pun mengingat betul kata-kata ini dalam hatinya. Kemudian dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengulangi dan menyempurnakan tembakan-tembakannya, terutama tembakan-tembakan yang selama ini menjadi kelemahannya. Pada kompetisi berikut, ada 80 anak dari seluruh wilayah mengikuti perlombaan, dan Ahmadlah pemenangnya dan mendapatkan medali emas yang ia inginkan. Pada hakikatnya, pelatihnya tidak hanya mengungkapkan kebenaran, tetapi juga mengajarinya bagaimana mengambil pelajaran dari kegagalan dan melakukan apa yang harus dilakukan untuk dapat berhasil di masa depan. Pelatihnya juga sangat bersimpati dengan kekecewaan yang dialami Ahmad, tetapi dia tidak memberinya dorongan palsu yang hanya akan mengarahkannya menuju kekecewaan yang lebih lanjut. Ada dua macam mindset yang buku ini ceritakan. Yang pertama, mindset tetap, dan juga mindset tumbuh. Setiap manusia memiliki skill dan kecerdasan masing-masing. Orang dengan mindset tetap, dia akan merasa cukup dengan wawasan ilmu yang didapat. Tetapi, orang yang mindset tumbuh, dia akan merasa kurang dan terus menambah wawasan keilmuan. Setiap manusia pasti mendapat tantangan. Orang dengan mindset tetap, mereka berusaha menghindar dari tantangan. Tetapi, orang yang dengan mindset tumbuh, dia akan menghadapi apapun tantangan itu. Orang dengan mindset tetap berkata penampilan adalah segalanya dan hanya berfokus pada hasil. Sedangkan orang yang punya mindset tumbuh, dia berkata saya harus terus belajar dan menjadi lebih baik, dan saya harus fokus pada proses. Orang yang mindset tetap mudah menyerah ketika ada rintangan. Tetapi orang yang mindset tumbuh, dia pantang menyerah. Orang dengan mindset tumbuh percaya bahwa usaha adalah jalan menuju kesuksesan.
Sedangkan orang dengan mindset tetap, dia tidak percaya dan berkata usaha itu tidak penting dan sia-sia. Orang mindset tetap, ketika dikritik, dia malah mengabaikan kritikan. Tapi orang dengan mindset tumbuh, dia akan terima kritik dan belajar dari kritikan tersebut. Ketika orang lain sukses, orang mindset tetap, dia merasa terancam akan kesuksesan orang lain. Tetapi orang yang mindset tumbuh, dia akan belajar dan mengambil inspirasi dari kesuksesan orang lain. Orang mindset tetap, ketika dia salah, dia akan mengelak dari kesalahan. Tetapi orang dengan mindset tumbuh, ketika salah, dia menganggap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar. Jika saya menjadi Ahmad, apa yang bisa saya katakan pada diri saya sendiri? Daripada bilang aku payah dalam hal ini, lebih baik berpikir apa yang aku lewatkan. Aku hebat dalam hal ini. Lebih baik berpikir aku sudah di jalur yang benar. Aku menyerah. Lebih baik berpikir aku akan memanfaatkan strategi yang sudah aku pelajari. Ini sulit sekali. Lebih baik berpikir ini mungkin butuh waktu dan usaha yang lebih. Aku tidak bisa lebih baik lagi. Lebih baik berpikir aku yakin bisa bertambah baik, jadi aku harus terus berusaha. Aku tidak bisa matematika. Lebih baik berpikir aku akan melatih otakku belajar matematika. Aku salah. Lebih baik berpikir kesalahan membantuku belajar lebih baik. Dia pintar banget. Aku tidak akan bisa sepintar itu. Lebih baik berpikir akan ku cari tahu bagaimana dia bisa sepintar itu. Ini sudah cukup baik. Lebih baik berpikir apa ini yang terbaik yang bisa aku lakukan. Rencana A tidak berhasil. Lebih baik berpikir untungnya masih ada rencana B sampai Z. Itulah sebagian daripada isi-isi yang sangat penting dari buku yang berjudul Mindset ini, yang mampu mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Karena mindset itu sangatlah penting untuk perkembangan, agar kita tidak menjadi orang yang mindset tetap, tetapi mindset kita itu harus tumbuh dan berkembang agar kita bisa menjadi hebat di kemudian hari. Berikut review dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.